Bab 428. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Terlepas dari strength, stamina, intelligence, dan agility, statistik khusus dapat dibuka dengan mengosongkan misi tertentu atau memperoleh titel, posisi, atau kelas. Selain itu, tidak mungkin untuk memasukkan poin ke dalam statistik khusus, sehingga mereka sangat sulit untuk ditingkatkan. Tapi, grid berbeda. Setiap kali grid membuat item dengan peringkat tertentu, semua statistik meningkat. Ada juga berbagai titel yang meningkatkan statistiknya seperti Apostle of Justice, Heroes Kingdom, dan First Duke. Dia bahkan punya item. Holy Light Crown meningkatkan intelligence-nya hingga 300 dan dignity-nya menjadi 200. Sedangkan, Great Lord Sword memberinya 150 dignity, insight, dan leadership. Hasil. Saat ini, Grid memiliki 2000 dignity, 1000 charm, dan 300 leadership. Ini bukan akhir. Bahkan ada efek kelas Pakmas Descendants dari, mudah dikenali NPC, khususnya NPC dengan perspektif yang tepat. Mereka tidak punya pilihan selain melihat Grid secara naluriah. Mereka dapat merasakan, jika dia adalah orang hebat, hanya dengan bertemu mata Grid. Kehadiran Grid luar biasa. Ini adalah salah satu alasan, mengapa Lowell sering menyatakan, jika Grid adalah raja yang berkualitas. Namun, sekarang, lepaskan peralatan mereka. Tidak peduli seberapa hebat orang itu adalah perintah yang tidak masuk akal yang tidak dapat dengan mudah diterima. Mereka harus melepas peralatan mereka. Mungkin berbeda jika afinitas mereka tinggi, tapi 50 NPC tidak mengikuti perintah Grid yang tidak masuk akal. Dalam suasana yang membingungkan ini, Grid mengenakan jubah penguasa dan memesan lagi. Lepaskan. Jika kamu ingin memenangkan perang, percayalah padaku. Petik 2 tanda seru petik 2. Grid hanya mengulangi dirinya sendiri. Namun, suara Grid terdengar melalui kastil. Ada suara yang berat di suaranya, yang menyebabkan pendengar merasakan sensasi. Ini adalah efek dari skill pasif yang melekat pada jubah penguasa, suara penguasa. Aku mengerti. Kata-kata Grid mengandung kekuatan misterius. Untuk beberapa alasan, segala sesuatu yang dikatakan Grid, tampaknya menjadi kenyataan. 50 NPC merasakan kepercayaan tak terbatas pada Grid, dan mulai melepas peralatan mereka. Grid mengamati mereka dengan Great Lord Sword. Cara tercepat dan paling jelas untuk membuat mereka lebih kuat, adalah peningkatan item. Pada awalnya, dia berpikir tentang memperkuat peralatan 50 NPC. Tapi, pengeluaran ekonomi terlalu besar. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan, jika NPC ini adalah sekali pakai. Jadi, dia harus menghindari investasi yang berlebihan. Pertama, dia tidak memiliki banyak batu peningkatan tambahan. Untuk mempersiapkan kompetisi nasional, dia telah meningkatkan triple layers yang baru diproduksi. Jadi, Grid datang dengan dua metode yang mungkin. Yang pertama adalah memanfaatkan Blacksmith's Legendary Appraiser. Dia berencana untuk memperkuat NPC dengan menemukan fitur tersembunyi di item mereka. Tapi, hasilnya tidak bagus. Apakah ini semua gagal? Grid menilai item-item dari semua 50 NPC, tapi tidak satupun dari mereka memiliki fitur tersembunyi. Satu metode dibuang. Grid kecewa, tapi masih ada harapan. Ada cara lain untuk memperkuat NPC. Metode ini adalah untuk memanfaatkan skill pengamatan karakter yang melekat pada Great Lord Sword. Misalnya dengan cara ini. Nama. Traum. Kelas. Heavy Armor Knight. Level. 300. Strength. 1610. Stamina. 1300. Agility. 500. Intelligence. 105. Skill. Menusuk. Level. 3. Menebas. Level. 3. Provokasi 3 orang. Level. 3. Melempar perisai. Level. 3. Kulit baja. Level. 3. Intermediate Spear Mastery. Level 3. Intermediate Shield Mastery. Level 5. Unik Skill. Peningkatan kekuatan serangan pasif. Level 5. Rotasi Cut. Level 5. Advanced Sword Mastery. Level 5. Nama. Carry. Kelas. Heavy Sword Knight. Level 300. Strength. 1500. Stamina. 600. Agility. 1415. Intelligence. 80. Skill. Meningkatkan kekuatan serangan aura. Level 8. Pemotongan 3 tahap. Level 8. Intermediate Sword Mastery. Level 8. Unik Skill. Multi-Shot. Level 6. Tembakan cepat. Level 6. Advanced Bow Mastery. Level 6. Traum. Ya. Buang tombaknya. Ambil pedang Carry dan gunakan itu. Carry, berikan pedang itu dan ambil busur. Hah, iya, aku mengerti. Setiap orang di dunia memiliki bakat dan keterampilan khusus. Namun,
Ketika tinggal di masyarakat, tidak dapat dihindari jika mereka akan menghadapi situasi, di mana mereka harus berkompromi. Itu mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat atau keterampilan mereka. Itu sama untuk NPC. Beberapa dari mereka menyia-nyiakan bakat mereka, karena keadaan mereka sendiri, atau mereka tidak menyadari bakat mereka. Grid menyadarinya, ketika menonton para prajurit dan Knight Raiden. Bagaimana dia? Dia memperhatikan keterampilanku pada pandangan pertama. Tidak ada lowongan di Light Armor Knight. Jadi, aku menderita karena memperoleh keterampilan perisai yang aku tidak tertarik. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Petik 2. Berkat Grid, aku bisa menggunakan apa yang aku minati. Afinitas dengan Trom telah meningkat sebesar 20. Afinitas dengan Carry telah meningkat sebesar 20. Afinitas dengan Faiba telah meningkat sebesar 20. Afinitas NPC terhadap Grid mulai meningkat. Itu adalah rasa terima kasih untuk Grid, yang mengidentifikasi bakat mereka dan mendistribusikan kembali item dan peran mereka. NPC yang kagum tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Grid. Itu sama dengan perwakilan Korea. Bagaimana ini mungkin? Grid terus-menerus menunjukkan hal-hal yang di luar akal sehat. Dia kelas atas, berbeda dengan pemain normal. Karena perwakilan Korea dan NPC merasa kagum. Grid mengamati sisa NPC, ketika dia tiba-tiba membuat senyum aneh. Aku menemukan seseorang yang menarik. Mata tajam Grid tertuju pada NPC yang disebut Lucky, yang berdiri di antara para mage. Lucky adalah satu-satunya di antara 50 NPC yang memiliki stat khusus, dan itu adalah stat look. Itu adalah stat yang bahkan Grid gagal miliki, meskipun statistiknya 14 buah. Ya, itu adalah stat yang mungkin tidak akan pernah didapat Grid. Kamu akan menggunakan senjata ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid menyerahkan sesuatu kepada Lucky, menyebabkan semua mata melebar. Mereka tidak dapat memahami situasi saat ini. Grid sepertinya sedang bermain-main. Itu alami. Senjata baru yang diberikan Grid kepada mage Lucky adalah flail. Kenapa? Kenapa kamu memberiku peralatan pertanian? Dia suka sihir, tapi tidak tertarik bertani. Mengapa dia diberikan alat pertanian dalam situasi ini? Apakah dia secara tidak langsung mengatakan, jika aku tidak berguna? Lucky bingung. Jantung dadanya memikirkan, jika kehadirannya ditolak. Ambil. Ketika keheningan yang canggung mengalir, Grid menjauh dari Lucky dan menunjuk ke NPC lain. Swan, ikuti aku sebentar. Grid tersenyum aneh lagi. Swan yang gelisah dibawa ke sebuah tenda. Apa yang dia lakukan? Aku tidak bisa mengerti perilaku Grid. Para komentator untuk kompetisi nasional bingung. Sulit bagi mereka untuk memahami, mengapa Grid menyuruh 50 NPC melepas semua item dan mereka bertukar peralatan. Dia mengubah peran NPC. Terlalu konyol dan bodoh untuk menafsirkannya sebagai sesuatu yang mendalam. Mengapa dia memberi mage alat pertanian? Aku tidak bisa memahaminya. Ketika kekacauan di antara para penonton meningkat, beberapa ahli yang tajam berspekulasi. Aku baru ingat, pedang Grid saat ini terlihat mirip dengan Lord's Sword. Lord's Sword hanya dapat diterima dari raja atau kaisar, dan pedang itu mampu menunjukkan informasi terperinci tentang karakter yang diinginkan. Dengan kata lain, Grid mengkonfirmasikan kemampuan NPC, dan memberi mereka peran dan item yang lebih cocok untuk mereka. Sayangnya, kami tidak yakin tentang ini. Lord's Sword adalah item langka tanpa banyak informasi tentangnya, dan pedang Grid memiliki beberapa perbedaan. Pokoknya, satu hal yang pasti, tindakan memberi mage alat pertanian adalah lelucon. Haha, seperti yang kita bicarakan, pertempuran antara Korea Selatan dan AS akan segera dimulai. 20 menit waktu persiapan berakhir. Sekarang, pertandingan pertama dari acara pengepungan dimulai. Tim AS. Perwakilan dan NPC AS yang dipimpin oleh Zibal dan Lawel, meninggalkan kastil. Zibal menatap hutan Antrava di depannya, sebelum mengalihkan perhatiannya ke dinding. Panmir Blacksmith ada di dinding. Panmir, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah semuanya baik-baik saja dengan peralatan NPC? Sudah berapa kali kamu bertanya? Menurut penelitianku, mereka dipersenjatai dengan item rare level 300, dan tidak ada masalah dengan daya tahan. Oke, mulai sekarang, berkonsentrasi untuk membuat senjata pengepungan. Aku sudah tahu, jadi, berhentilah memberi tahuku. Blacksmith peringkat 1, Panmir. Dia mempelajari teknik-teknik Blacksmith Dwarf. Akibatnya, dia bisa membuat berbagai item termasuk item ego, senjata sihir, dan senjata pengepungan. Panmir yakin, jika dia lebih baik daripada Grid. Grid, kemarilah, maka aku akan menginjakmu. Petik 1. Untungnya Grid menemukan kelas legendaris dan menjadi Blacksmith terbaik tanpa usaha. Rasa permusuhan Panmir terhadapnya, tidak terhitung. Panmir mulai membuat senjata pengepungan, sementara Zibal menatap Skull. Skull memimpin 8 NPC dan akan menuju ke titik, di mana Lawel memperkirakan Grid akan muncul. Akankah Grid benar-benar muncul di sini? Ini 100% pasti. Harem, kamu pasti punya alasan untuk yakin. Yah, aku akan percaya pada otakmu untuk saat ini. Tapi, ada satu masalah. Apakah kita benar-benar membutuhkan banyak orang untuk mengikat kaki Grid?
Bahkan, Skull. Lowell melihat ke unit Skull dan mengingatkan Sibal. Jika Grid menggunakan Blackening, dia lebih kuat dari Kraugel, sebelum Super Sensitivity digunakan. Sejauh itu, meski begitu, durasinya hanya sekitar 3 menit. Kita membutuhkan Skull dan 8 kelas kemajuan ketiga, untuk bertahan selama 3 menit itu. Petik 2. Dia terus terang tidak bisa mengerti. Sibal berada di peringkat kedua, tapi dia akan kesulitan menghadapi Skull dan begitu banyak kelas kemajuan ketiga. Namun, dia tidak bisa menyangkal pendapat Lowell. Oke, aku mengerti. Lalu, aku akan bergerak. Sibal menghilang ke hutan.